Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melampahkan rahmatnya serta karunia-Nya sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan ini. Tak lupa sholawat serta salam malah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari atau berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan besok di akhirat ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan tersebut. Dijelaskan dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama yaitu imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini juga dijelaskan mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang adil. Dan golongan yang kedua yaitu wasyabun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla, dan pemuda seseorang yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pastinya tidak luput dari kesalahan. Dan ini ada seseorang yang masa mudanya ini dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat, di hari di mana tidak ada naungan dari selainnya. Golongan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Golongan yang ketiga ini adalah pemuda yang hatinya ini terkait atau bergantung kepada masjid. Ia rindu dengan waktu sholat, kapan waktu sholat tiba, kapan ia dapat melaksanakan sholat kembali. Jadi hatinya ini itu terkait, terhubung dengan masjid. Ia selalu rindu dengan masjid, selalu rindu dengan waktu sholat. Ini besok juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang selanjutnya yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama'alih wa tafarraqa alih. Ini ada dua pemuda, satu sahabat, satu pertemanan. Ini berkumpul, saling mencintai dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, dan berpisahnya ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap langkah kedua orang ini lillahi taala, tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang selanjutnya warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ada seorang lelaki yang didatangi, yang diajak bermaksiat, berzina oleh seseorang perempuan yang memiliki kecantikan, yang memiliki pangkat. Kemudian lelaki ini faqala inni akhafullah. Yang lebih menariknya lagi, ini sang lelaki ini tidak mau diajak oleh perempuan tersebut dan berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum, amin amin. Dan golongan yang selanjutnya yaitu warajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfaku yaminuhu.
yaitu seorang lelaki yang sodakoh, yang berinfak dalam keadaan diam-diam. Diam-diamnya ini sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, tidak tahu seberapa jumlah yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kemudian golongan yang selanjutnya yaitu warajulun dzikrullahi khalian fafadat ainahu. Yang terakhir atau yang selanjutnya ini adalah seorang lelaki yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat dosa-dosanya dalam keadaan sepi, kemudian air matanya berlinang air mata. Ini dijelaskan juga di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Di dalamnya dijelaskan orang yang menangis karena ingat dosanya, karena ingat Allah Subhanahu wa taala, itu air matanya lebih baik, lebih utama daripada darah 100 orang yang mati syahid. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.